Elon Musk baru saja diwawancarai oleh The Economist, di mana mereka menanyakan apakah dia anti-Muslim, dan jawabannya akan mengejutkan kalian, teman-teman. Ini mungkin salah satu wawancara terbaik yang kita dapatkan tahun ini. Siapkan dirimu. Apakah Anda anti-Muslim? Um, Saya Saya menentang. uh, Jika orang-orang datang ke suatu negara dengan pandangan yang bertentangan, saya menentangnya. Saya menentang itu. Anda tahu, saya menentang. Saya menentang. um, I'm a, Pemerkosaan dan pembunuhan. Saya menentang pemaksaan. Aturan dan hukum yang bertentangan dengan apa yang telah kita terima di dunia barat. Maksudku, aku tidak tahu apakah kamu bisa mendapatkan jawaban yang lebih baik dari itu. Tidak, aku tidak secara khusus menentang Muslim. Tapi aku menentang banyak sekali hal yang diwakili oleh pengambil alihan lewat Islamisasi itu. Sekarang, wawancara ini hanya akan semakin menarik dari sini saat dia benar-benar mengkritik perempuan kulit putih yang merasa berhak ini. Kalian semua tahu ya, aku kulit putih. Ya, aku perempuan. Tapi aku memang berpikir bahwa para jurnalis woke ini adalah beberapa orang paling berbahaya di dunia. Karena mereka mendorong ideologi yang sangat gila. Dan wawancara ini hanya memperkuat hal itu. Ini benar-benar menegaskan hal ini. Bahwa perempuan ini, yang omong-omong sangat merasa berhak, dia berasal dari latar belakang yang sangat-sangat elit. Dari yang aku tahu, dia bersekolah di sekolah asrama swasta khusus perempuan di Inggris, yang biayanya sekitar 60.000 dolar Amerika per tahun. Dia adalah pemimpin redaksi di Economist. Namanya Zenny Minton Bedos. Dan jika itu belum cukup memberitahumu segalanya yang perlu kamu tahu, Elon Musk bahkan mengkritiknya secara langsung karena dia benar-benar, jujur saja, seorang elit dan tidak sejalan dengan apa yang sedang terjadi. Tapi mari kita langsung ke bagian terbaik dari wawancara ini. Ini adalah Elon Musk benar-benar dalam performa terbaiknya, karena dia tidak menahan diri. Dan ada alasan mengapa pria ini menjadi pria paling sukses di planet bumi. Itu karena dia benar-benar mau melakukan apa yang menurutnya perlu dilakukan, dan tidak hanya tunduk pada opini publik. Maksudku, dengarkan apa yang ditanyakan oleh pewawancara kepadanya. Betapa beraninya. Kamu bahkan tidak tinggal di sana. Saya menganggapnya sebagai semacam wilayah pantai barat secara keseluruhan. Tapi, apakah kamu mengerti kenapa hal ini membuat orang berpikir bahwa pria yang punya semua kekuasaan ini, dia adalah pria terkaya di dunia. Dia merasa berhak mempengaruhi politik kita. Itu membuat orang. Itulah kenapa, kamu tahu, kita memulai percakapan ini dengan membicarakan kata-kata superlatif. Itulah alasan orang-orang membencimu. Maksudku, memang ada beberapa orang yang begitu. Maksudku, dia sebenarnya sedang dalam wawancara dan mengatakan kepada Elon Musk bahwa orang-orang mencintainya karena pendapatnya. Mari kita dengarkan apa yang dia katakan. Halo ya. Memang ada beberapa orang gitu. Tapi, apakah kamu mengerti kenapa? Menurutmu, apa yang kamu lakukan ini membantu demokrasi barat? Mungkin memang ada beberapa orang yang mencintaiku. Dan itu mungkin benar. Aku tidak peduli. Tapi faktanya, seperti yang kamu sebutkan, 1/4 miliar orang mengikuti saya. Itu artinya saya pikir jauh lebih banyak orang yang sebenarnya menyukai saya daripada yang tidak. Dan saya pikir jauh lebih banyak orang yang membenci kamu dan media daripada yang kamu sadari. Maksud saya, 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 250.000. 250 juta orang mengikuti saya dan mendengarkan saya. Tapi orang-orang sangat membenci media. Kamu tahu itu. Kamu tahu itu. Maksud saya, itu luar biasa karena dia benar. Karena media telah melakukan begitu banyak kerusakan yang, syukurlah, sedang coba diperbaiki Elon Musk. Bisakah kalian semua membayangkan dunia di mana Elon Musk tidak percaya pada kebebasan berbicara? Dunia di mana X benar-benar tidak ada. Di mana orang terkaya di dunia justru mencoba mendorong ideologi gila. Seperti yang dilakukan begitu banyak orang terkaya di dunia saat ini. Maksud saya, dia seorang diri menjadi pembela kebebasan berbicara saat ini di dunia maya. Dan itu luar biasa untuk dilihat, karena setidaknya dia berpikir dengan jernih. Tapi bagian dari masalahnya adalah, media yang mewawancarainya justru mencoba melabeli ideologi Elon Musk sebagai ekstremisme, seperti yang akan kalian lihat di cuplikan berikutnya. Tapi Elon Musk merespons dengan jawaban yang menurut saya cukup akurat. Banyak dari kita sudah muak dan lelah dilabeli sebagai sayap kanan ekstrim. Hanya karena jujur saja punya sedikit akal sehat. Yang secara keliru disebut sayap kanan ekstrim itu orang-orang biasa.
Kamu pikir itu adalah orang normal, oke? Ya. Secara harfiah, kamu bisa mundur 10 atau 15 tahun yang lalu, dan kebijakan-kebijakan ini benar-benar normal. Bahkan You, one of the I'm- salah satu trik yang menurut saya lucu, cukup lucu, adalah mengambil pidato dari Obama dan Hillary. Lalu pergi ke seseorang, katakanlah, yang berada di apa yang saya sebut sebagai kiri ekstrim, dan berkata, bagaimana menurutmu pidato dari Trump? Mereka akan bilang, wah, dia orang terburuk yang pernah ada. Padahal, itu sebenarnya pidato dari Obama. Atau sebenarnya, itu pidato dari Hillary. Maksud saya, dia ada benarnya di sini. Dia memang ada benarnya. Jika kamu melihat kembali retorika mereka yang menentang pernikahan sesama jenis, atau soal transgender atau apapun itu, mereka dulu punya, atau setidaknya berpura-pura punya, pandangan normatif. Seiring dengan makin radikalnya sayap kiri ekstrim, mereka mengecam siapapun yang pada dasarnya berada di tengah sebagai sayap kanan ekstrim. Karena semua orang takut disebut sebagai orang sayap kanan ekstrim. Itu berarti kamu rasis, dan kamu buruk serta kamu penuh kekerasan. Dan pada dasarnya, kamu pada dasarnya seorang Nazi. Itulah makna yang sekarang melekat. Tapi sebenarnya itu tidak benar. Banyak dari kita sama sekali bukan sayap kanan ekstrim. Banyak dari kita sebenarnya cukup moderat dan normal. Kita hanya percaya bahwa kamu tidak ingin ada ancaman nyata di perbatasanmu. Saya setuju. Tidak, saya setuju bahwa pusat gravitasi di negara ini telah bergeser. Tentu saja Partai Demokrat telah bergeser ke kiri. Tapi itu bukan yang saya maksud. Saya sedang membicarakan orang-orang seperti Rupert Lowe. Sebenarnya ini hanya orang-orang biasa. Ini hanya orang-orang biasa. Ini hanya orang-orang biasa. Dan di sini adalah prinsip-prinsipnya. Coba katakan, mana dari prinsip-prinsip ini yang terdengar buruk? Bahwa kita harus memiliki perbatasan yang aman, bahwa kita harus memiliki kota-kota yang aman, bahwa kita harus memiliki pengeluaran yang masuk akal. Mana dari ketiga hal itu yang termasuk kelompok ekstrim kanan? Dan saya ingin menegur Anda dan media atas karakterisasi yang absurd tentang kelompok ekstrim kanan. Itu tidak benar, menyesatkan, dan omong kosong. Tolong jangan potong bagian ini. Kami akan memasukkan semuanya. Aku benar-benar suka dia. Aku suka dia. Lihat, aku tidak setuju dengan semua yang dia lakukan dan dia yakini. Tapi aku mencintainya. Maksudku, kalian di media menyebut kami sayap kanan ekstrim. Bagian mana dari prinsip-prinsip kami yang dianggap gila? Dan dia seperti, dia seperti, kamu bicara omong kosong, karena kami adalah orang-orang yang logis. Kami adalah orang-orang yang normal. Ini sangat sederhana. Dan sejujurnya, ini cukup menyegarkan teman-teman. Bukankah kalian merasa dibenarkan? Karena kalian juga merasa kalau kalian membagikan pendapat dan hal-hal kalian akan dikucilkan. Kalian akan dicap sebagai ekstremis. Tapi sebenarnya, itu terasa biasa saja buat kalian. Kalian tahu, kalian bukan ekstremis. Kalian hanya orang biasa dan ingin melindungi anak-anak kalian. Fakta bahwa dia membawa-bawa soal Rupert Lowe. Kalian pasti tahu siapa Rupert Lowe. Dia adalah orang yang membongkar jaringan eksploitasi seksual anak. Itu seharusnya menjadi hal yang benar-benar normal. Jika ada sistem geng pemerkosaan yang terorganisir di negara kalian, dan seseorang mencoba membongkarnya, itu bukanlah hal yang berhubungan dengan sayap kanan ekstrim. Itu normal. Sekarang, sekali lagi, mungkin Rupert punya pandangan sayap kanan yang ekstrim. Aku tidak tahu. Sejujurnya, aku juga tidak peduli. Tapi hal yang membuat dia dikenal adalah karena membongkar geng pemerkosaan itu. Itulah yang membuat dia dikenal. Dan mereka suka mengkategorikan itu sebagai perilaku ekstremis hanya karena ada orang-orang yang berani mengkritik kegilaan yang terjadi di dunia maya. Maksudku, teman-teman, kita benar-benar sudah muak dengan ini. Dan sepertinya Elon juga begitu. Maksudku, benar-benar, dia menegur Elon karena mendukung laporan Rupert Lowe tentang jaringan eksploitasi seksual anak. Kamu tidak hanya mendukung kelompok kanan populis, tapi juga kelompok kanan ekstrim, bahkan partai-partai pinggiran di beberapa negara. Tidak, aku mendukung orang-orang biasa. Oke, yang secara keliru kamu sebut sayap kanan ekstrim itu apa? Kamu pikir itu adalah orang biasa, oke? Iya. Dan dia benar. 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 Kami adalah orang biasa yang tidak suka dengan gagasan komplotan eksploitasi seksual anak. Dan kami tidak suka gagasan negara kami diserbu oleh ideologi ekstremis. Dan kami tidak berpikir bahwa pemerintah kami seharusnya hanya mengikuti tekanan publik untuk membiarkan anak-anak kami diubah menjadi sesuatu yang didorong oleh guru-guru mereka, yang pada akhirnya akan membahayakan dan menghancurkan mereka secara fisik seumur hidup mereka. Ini seperti kebijakan normatif. Ini normal, tapi kami malah dicap sebagai sayap kanan ekstrim.
Saya tidak bisa menghitung berapa kali saya dicap sebagai sayap kanan ekstrim, dan saya sebenarnya sangat jauh dari itu. Tapi media dan pihak kiri sangat takut orang-orang menyadari bahwa ini hanyalah sudut pandang yang normal dan rasional. Sehingga mereka memberi label yang membuat semua orang takut untuk membicarakannya. Dan ketika orang ini, editor ini, apapun namanya, saya lupa namanya, Zani Minton Bedos, menanyakan kepadanya mengapa dia begitu vokal tentang apa yang terjadi di Inggris. Maksud saya, sudut pandangnya adalah, lihat, Inggris hanyalah contoh dari apa yang akan terjadi di tempat lain. Ini dari Jean Pellegrino. Pemimpin redaksi The Economist, Zani Minton Bedos, bersekolah di sekolah asrama swasta khusus perempuan di Shropshire, dengan biaya sekolah mencapai $50.000. Dia lahir dan dibesarkan di Shropshire, salah satu daerah pedesaan terkaya di Inggris. Dia mengkritik Elon Musk dengan mengatakan bahwa dia salah tentang Inggris. Dia berkembang pesat. Elon membalas dengan mengatakan bahwa dia hidup dalam lingkungan yang tertutup. Mari kita lihat. Mereka mengatakan hal-hal seperti kutipan, perang saudara di Inggris itu tak terelakkan. Hanya soal Trans, when. yes. Kapan terakhir kali kamu berada di Inggris? Beberapa tahun yang lalu, Tepat sekali. Jadi aku tinggal di sana, aku di sana sepanjang waktu. Itu hal yang baru. kamu menjalani kehidupan yang terisolasi. Tidak. Sebenarnya tidak, dan angka-angka juga membantah apa yang kamu katakan. Semua data menunjukkan bahwa London adalah kota yang jauh lebih aman daripada kota manapun di Amerika Serikat. Kejahatan kekerasan di Inggris tidak seperti yang kamu bayangkan. Bahkan, angkanya sedang menurun. Kamu telah menggambarkan, dan karena kamu punya begitu banyak pengikut, begitu banyak orang Amerika mempercayainya, sebuah pandangan bahwa Eropa dan Inggris seolah-olah dipenuhi oleh imigran Muslim yang menakutkan. Seolah-olah ada pemerkosaan di setiap sudut. Seolah-olah ada kehancuran peradaban. Saya tidak pernah mengatakan hal-hal seperti itu. Jika kamu punya banyak, Saya tidak pernah mengatakan hal-hal seperti itu. Saya menyukai mereka. Dia bilang, tidak, aku sebenarnya tidak mengatakan itu. Kamu yang mengatakannya. Aku tidak mengatakan hal-hal itu. Dan kelompok orang yang berkembang tumbuh dengan sangat cepat yang kepercayaannya bertentangan dengan kepercayaan Barat. Pada suatu saat akan ada perhitungan. Dia tidak salah. Dan lihat, kami tidak menginginkan perang saudara. Tapi kami ingin Inggris dan Eropa kembali menjadi tempat yang normal. Dan ketika kamu punya semua kaum kiri liberal ini, orang-orang yang berhasil mencapai posisi puncak di The Economist, karena mereka sangat terdidik dan sangat berjejaring. Mereka bukan rakyat biasa. Mereka bukan orang-orang yang sedang khawatir saat ini. Tentu saja tidak. Yang khawatir adalah orang-orang miskin, orang-orang di komunitas yang telah terpinggirkan. Jika kamu pikirkan, para elit kaya yang memimpin The Economist tidak akan tinggal di kota-kota saat komplotan predator seksual anak itu ada. Kamu bodoh kalau berpikir begitu. Tapi faktanya dia ingin menyampaikan cerita tentang Inggris. Seolah-olah kejahatan menurun. Coba bicara dengan orang-orang biasa di Inggris. Dengarkan apa yang mereka katakan tentang penangkapan. Karena mereka berani bicara soal komplotan predator seksual anak. Karena takut anak perempuan mereka keluar rumah. Maksudku, ada ratusan dan ratusan video. Tapi tentu saja ada para elit yang berkata, tidak, kami sangat nyaman dengan sopir dan penjaga keamanan kami. Dan menurutku, meskipun Elon Musk sekarang sudah jadi triliuner, dia bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dia bisa melihat apa yang ada di balik semua itu. Dan itulah yang membuat orang-orang menyukainya. Meskipun ada sesuatu yang sangat tidak biasa dari dirinya, ada juga sesuatu yang sangat-sangat biasa. Dia benar-benar peduli pada orang-orang biasa. Dan sejujurnya, itu terasa sangat menyedarkan. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap hal ini.